Hari ini temanya itu adalah tentang studi S1, S2, S3, dan beasiswa next ya. Ini kita cuma istilahnya seminar mini aja, webinar kecil. Ini biasanya rencananya dalam tahun ini kami akan mengadakannya setiap 2 bulan sekali dengan tema yang berbeda-beda. Nah, bulan Mei ini temanya adalah tentang khusus untuk kuliah dan tentang beasiswa next, karena banyak sekali pertanyaan terkait hal tersebut. Begitu. Nanti bulan Juli kita ada seminar yang lain lagi, temanya lain lagi. Gitu. Nah, ini kalau mau cari tahu tentang sekolah ke Jepang itu bisa lihat di websitenya Jeducation ya, jeducation.co.id, atau kalau mau tahu informasi lain tentang seputar tentang pendidikan ke Jepang itu juga bisa follow Instagramnya Jeducation Indonesia. Bagi yang belum follow, di Jeducation_Indonesia. Nah, ini kita banyak informasi, misalkan kalau udah buka pendaftaran, atau ini ada timeline tentang seminar kita tahun ini. Nah, ini semua informasinya ada di Jeducation Indonesia. Silahkan di-follow ya. Oke, kalau gitu langsung saja hari ini kita seminarnya itu akan kita datangkan langsung dari para pakarnya ya untuk sekolah ke Jepang itu ada dari Jasa Indonesia, ada Mbak Afin, lalu nanti juga ada kalau mau tanya tentang beasiswa Max itu langsung dari Kedutaan Besar Jepang di Indonesia itu diwakili oleh Mbak Cynthia. Oke, langsung saja saya serahkan kepada Mbak Afin untuk memulai. Silakan Mbak Afin. Halo Mbak Lili, selamat pagi. Selamat pagi. Halo semuanya, selamat pagi. Kita nunggu Mbak Rinjani dulu ya, harusnya Mbak Rinjani ada nih. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Afin, salah satu staf representatif dari JASO Indonesia. Hari ini aku sama Mbak Rinjani akan memberikan informasi untuk, bukan untuk ya, mengenai studi ke Jepang dari jenjang D2 sampai S3. Mungkin aku tunggu Mbak Rinjani dulu ya, jadi biar bisa ini. Oh udah, halo Mbak Rinjani, ini adalah partner setia dan sehidup semati dari Mbak Rinjani, silakan Aisetsu-nya. Oke, selamat pagi teman-teman dari Jeducation, Kak Alvin, serta Kak Cynthia ya dari Embassy of Japan. Saya Rinjani, mungkin tadi sudah dikenalkan sebagai salah satu dari perwakilan Jasa Indonesia. Oke, kita mulai langsung aja atau gimana Kak Alvin? Oke, aku mulai langsung untuk share screen dulu ya. Kelihatan semua nggak ya? Aman. Aman, oke. Nah, untuk sebelumnya aku mau ngasih lihat video pengenalan studi ke Jepang dulu nih, secara singkat mungkin bisa aku mulai ya. Japan, an economic superpower known for powerful leadership in the global society. Studying amidst Japan's rich appeal will dramatically expand your personal growth. Made in Japan inspires global trust for stellar performance and technology. Supporting this Japan are innovative manufacturing and artisan techniques plentiful in history and tradition. Unmanned space cargo ships, spearheading the quest for safe commodity transport to the International Space Station. The Shinkansen bullet train, fusing safety and precision operation. Mighty bridges, showcasing sophisticated expertise and breathtaking beauty. High-speed elevators, imperative in high-rise buildings, evolving to the concept of linking the Earth to outer space with space elevators. Japan's unique culture and ingenuity raise achievements and breakthroughs to ever greater heights. Japan, lacking natural resources, rose to economic superpower status on the strength of superior education and technology. Together with traditional scholastic realms, Japanese educational excellence is likewise nurtured in animation, games, and other modern fields. Higher education in Japan includes 5 major categories. Although most classes are in Japanese, many university undergraduate and graduate degrees are offered in English only.
Japan's government supports expanded hiring of international students domestically, with the number of such persons employed here steadily increasing. One promising career option for international students is working at globally active Japanese companies. Living in Japan with one of the world's lowest crime rates is safe and pleasant. Japan's health insurance system provides advanced medical care at low costs. International students in Japan can live securely on their own. Japan's constitution guarantees all residents freedom of religion, speech, and thought. Today, Japan is host for approximately 300,000 international students from over 170 nations throughout the world. So please consider studies in Japan, seizing the opportunity to build an even brighter and more fulfilling future. Study in Japan. Nah, langsung kita masuk ke presentasinya ya. Nah, untuk agenda hari ini, JASO Indonesia akan menjelaskan 7 poin, enggak 7 poin sih, 6 poin, yaitu nomor 1, apa itu JASO, nomor 2, jumlah mahasiswa di Jepang, nomor 3, institusi pendidikan tinggi di Jepang, 4, persiapan studi ke Jepang, nomor 5, ujian untuk studi ke Jepang, dan yang terakhir, beasiswa yang ada di Jepang. Nah, untuk yang pertama, apa itu JASO? JASO adalah Japan Student Service Organization. Kami adalah lembaga independen administratif di bawah Kementerian Pendidikan Jepang atau MEX yang memang ditugaskan untuk memberikan informasi atau mempromosikan mengenai studi ke Jepang. Jadi kalau misalnya ada teman-teman bilang, Kak bisa nggak sih JASO membantu kita untuk proses pendaftaran masuk universitas? Sayangnya JASO nggak bisa karena kami juga bukan agent, dan di Jepang sendiri juga untuk masuk universitas itu nggak bisa ada orang ketiga nih selain representative office yang ada di negara masing-masing ya. Jadi kalau untuk JASO sendiri hanya benar-benar murni memberikan informasi aja mengenai studi ke Jepang. Lalu untuk JASO di Jepangnya sendiri, mereka punya 3 program nih. Mereka ada program pemberian beasiswa bagi mahasiswa Jepangnya sendiri, atau mungkin disebutnya lebih ke loan ya, karena pinjaman. Lalu untuk mahasiswa asing mereka ada 2 program, yaitu program dukungan untuk beasiswanya, ini beasiswa untuk living cost, lalu untuk dukungan mahasiswa asing tapi melalui EJU-nya. Nanti apa itu EJU bisa kita jelaskan di next part ya. Nah, untuk kegiatan JASO sendiri kita ada 3 program nih. Yang pertama ada bantuan beasiswa tadi yang udah aku jelasin. Yang kedua ada pelaksanaan EJU atau Examination for Japanese University. Nomor 3 ada informasi untuk studi Jepang, ini lebih kayak ke acara Study in Japan Fair atau sesi informasi untuk melanjutkan perguruan tinggi, tapi ini dilakukan entah di Jepangnya atau di negara-negara yang memang ada perwakilan dari JASO-nya. Lalu yang poin kedua, ada jumlah mahasiswa di Jepang nih teman-teman. Jadi jumlah mahasiswa di Jepang ini data tahun 2021 sih ya, tahun 2022 kita belum dapat datanya, itu total ada sekitar 242.444 siswa di Jepangnya, tapi khusus Indonesia ada sekitar 5.792 orang. Nah ini kita bisa lihat memang lumayan naik ya, cuman memang pada tahun 2020 sampai 2021-22 itu ada penurunan sedikit karena pandemi, jadi karena Jepang juga tutup border, jadi nggak bisa berangkat ke sana. Jadi mulai tahun ini mulai banyak sekali untuk anak-anak yang pengen studi ke Jepang dan mulai berangkat ke sana. Nah, untuk alasan studi ke Jepang nih, kita punya 5 poin. Yang pertama, Jepang memiliki standar pendidikan yang tinggi, lalu lingkungan bernuansa internasional, nomor 3 ada biaya pendidikan yang terjangkau, 4 ada kesempatan bekerja di Jepang, dan yang nomor 5 ada alam budaya Jepang yang kaya. Nah, untuk pendidikan Jepang tinggi di Jepang sendiri ini ada 4 ya sebenarnya, ada College of Technology, Professional Training College, Junior College, Undergraduate sama Graduate School. Nah, ini kita bisa lihat ada universitasnya ada nasional atau universitas negeri, ada lokal public atau universitas di bawah pemerintah daerah di Jepangnya, ada private atau sekolah swasta atau kampus swasta lah jatuhnya gitu ya. Nah, kalau College of Technology itu apa sih? College of Technology itu di Indonesia mungkin kita nyebutnya lebih ke politeknik ya. Nah, politeknik ini di Jepang kebanyakan adalah di universitas yang negeri. Nah, sedangkan kalau Professional Training College itu lebih, mungkin kita nyebutnya lebih ke D2 atau vocational school, dan memang kebanyakan universitasnya juga lebih yang swasta, jadi jarang sekali yang negerinya. Lalu yang ketiga ada Junior College atau D4, biasanya kalau anak-anak D2 itu melanjutkan
2 tahunnya itu bisa ke junior college ataupun undergraduate, ini juga kebanyakan yang swasta. Lalu kalau undergraduate itu S1 ini memang kebanyakan yang swasta, tapi negerinya pun atau lokal publiknya pun juga lumayan banyak. Dan yang terakhir graduate school sama kayak S1-nya ya, jadi negeri ataupun lokal publiknya pun juga agak banyak lah dibandingkan swastanya, walaupun swastanya pasti lebih banyak lagi, seperti itu. Nah, ini rangkuman dari untuk pendidikan tinggi di Jepang ini ada 3 poin, ada akademik yang normal, itu kayak S1, S2, S3, lalu ada D2 dan lain-lainnya tadi udah aku jelaskan. Kalau untuk S1 itu 4 tahun, master degree itu 2 tahun, doktoral itu 3 tahun, ada diploma itu sekitar 2-3 tahun, lalu ada advance diploma itu sekitar 4 tahun. Lalu yang poin kedua ada short term nih. Short term itu apa sih? Short term itu adalah program jangka pendek. Nah, di Jepang itu program jangka pendek itu ada 2 macam, ada yang short term memang sendiri, jadi kita bisa apply short term sendiri. Lalu yang kedua itu ada exchange. Jadi short term-nya ini kita harus ada kerjasama kampus asalnya dengan kampus di Jepangnya, jadi harus ada MOU. Dan ini kalau yang short term yang biasa itu yang tanpa ada ikatan itu biasanya banyak yang diinin sama bukan universitas, malahan dengan sekolah bahasa. Jadi kita bisa short term ke sekolah bahasa mungkin sekitar 2 minggu, 3 minggu maupun 1 bulan seperti itu. Lalu kalau exchange program ini biasanya up to 1 tahun, jadi nggak ada yang lebih dari 1 tahun ya, dan ini memang harus ada MOU seperti itu. Lalu yang ketiga, poin terakhir ini adalah Japanese Language Learning. Jadi ini adalah sekolah bahasa di Jepangnya. Jadi kalau teman-teman nanti pengen kuliah di Jepang dengan bahasa Jepang, itu kan nggak bisa dengan kita belajar di Indonesia aja nih. Jadi kita memang harus belajar bahasa di Jepangnya langsung. Nah, ini ada 2 macam juga. Ada yang belajar bahasa Jepang aja, sama yang ada university entry atau persiapan untuk masuk universitas Jepangnya. Nah, ini untuk sekolah bahasa itu juga up to cuma 2 tahun. Jadi kalau misalnya dalam jangka waktu 2 tahun teman-teman tidak bisa mencapai target dari universitas tersebut, ya pilihannya entah mencari universitas yang tidak terlalu tinggi untuk persyaratannya, yang jenjangnya cuma D2 atau D3 mungkin. Nah, ini jadi untuk hanya sekolah bahasa yang sudah terdaftar di Kementerian Pendidikan Jepang nih. Jadi kalau misalnya ada sekolah bahasa yang iming-imingi saya ada pembelajaran untuk persiapan, itu harus dicek lagi. Apakah benar ada pelajaran EJU-nya atau tidak, seperti itu. Lalu untuk pencarian sekolah, mohon maaf ya ada background. Untuk pencarian sekolah di sini kita teman-teman bisa cek di website JASO, itu di studyinjapan.go.jp. Ini bisa teman-teman capture atau teman-teman scan barcode-nya. Jadi kalau mau nyari informasi bisa ke sini semuanya. Nah, lalu ada persiapan untuk studi ke Jepang. Nah, untuk persiapan ini sendiri aku rangkum untuk yang S1, D2, D3 sama S1 ya. Jadi ini persiapan pendaftaran untuk sarjana, junior college, professional training college, dan college of technology. Yang pertama harus melakukan pencarian sekolah. Lalu yang kedua memastikan syarat masuk dan ujiannya. Dan yang terakhir memastikan dokumen pendaftarannya. Nah, untuk yang next-nya ini adalah poin utama ya dalam mencari informasi tentang studi ke Jepang, khususnya S1, S1, D2, D3. Yaitu pertama adalah merencanakan dan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Misalnya nih teman-teman bingung kalau untuk studi ke Jepang tuh bahasanya ada apa aja sih? Nah, itu harus dicek lagi. Di Jepang itu sekarang ada 2 bahasa sebagai bahasa pengantar. Ada bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Jadi teman-teman harus cek lagi, kira-kira kalau ngambil bahasa Inggris, bahasa Jepang itu butuhnya sertifikat apa aja sih? Nah, itu tuh harus dicek lagi. Dan kampusnya ada yang bahasa Inggris ada apa aja, dan yang bahasa Jepang tuh ada apa aja, itu juga harus dicek masing-masing, karena nggak semua kampus ada program dengan bahasa Inggrisnya. Lalu yang kedua, kita harus memilih sekolah, yaitu mengumpulkan informasi sekolah dan prosedur pendaftarannya sebanyak-banyaknya ya, dan ini sedini-dininya. Jadi kalau bisa teman-teman nyari informasi ini jangan mepet, wah kelas 3 baru nyari, itu agak telat sih menurutku. Jadi kalau bisa mungkin kelas-kelas 1 SMA atau mungkin kalau bisa kelas 3 SMP udah mulai nyari-nyari ya. Sebenarnya kalau kelas 2 SMA juga masih oke sih, cuma udah kelas 3 itu sayang sekali udah agak telat ya sebenarnya. Lalu yang ketiga ada mengurus sertifikat bahasa dan sertifikat akademik. Jadi untuk masuk Universitas Jepangnya itu butuh 2 sertifikat, yaitu bahasa dan akademik. Untuk yang bahasa itu kalau yang ambil kuliah dengan bahasa Jepang itu butuh JLPT, biasanya N2 ataupun N1. Lalu kalau untuk yang bahasa Inggris butuhnya TOEFL atau IELTS-nya.
Nah, untuk yang akademik, untuk yang kuliah dengan bahasa Jepang itu butuhnya EJU, dan EJU-nya pun harus yang berbahasa Jepang. Lalu kalau untuk yang ambil bahasa Inggris itu biasanya butuhnya kalau nggak EJU itu SAT, ACT, IB Diploma maupun A-Level. Lalu yang keempat ada persiapan pendaftaran. Nah, persiapan pendaftaran itu apa aja sih? Nah, itu harus dicek lagi nih. Biasanya teman-teman bisa download dari application guidelines masing-masing universitas, karena biasanya mereka menyediakan application guidelines yang bisa kita download, itu mungkin sekitar 6-7 bulan sebelum pendaftaran dibuka, tuh mereka sudah mulai woro-woro buat upload ya, dan kita bisa download juga. Dan kita cek kira-kira dokumennya itu harus dikirim by post atau enggak nih, atau hanya online aja, karena biasanya mereka memberikan deadline waktu, dan deadline waktu itu harus kita maksimalin sebaik-baiknya, karena kalau enggak, kalau telat atau apa-apa, kasihan kalian juga, karena kalau misalnya itu biasanya mereka udah nggak mau nerima lagi. Lalu nanti ada bikin esai juga, sama jangan lupa harus ada biaya aplikasi atau membayar application fee-nya, dan itu biasanya harus kita sertakan pada saat pendaftaran. Yang kelima ada ujian masuk. Jadi teman-teman tadi kalau misalnya screening dokumen udah lolos nih, nanti akan diinfokan untuk ujian masuknya. Nah, ujian masuk ini ada 2 macam. Ada ujian tertulis dan wawancara. Dan ini tertulis itu setelah pandemi, aku kurang tahu apakah mereka mengadakan tertulis atau enggak, karena sebelumnya atas pandemi itu mereka murni hanya wawancara, dan itu by Zoom ataupun by Webex dan lain-lainnya. Lalu yang keenam ada prosedur penerimaan, atau nanti setelah kita lolos nih akan dapat informasi bahwa kita diterima dan itu mendapat perusahaan COI. Nah, perusahaan COI ini adalah untuk mengurus visa pelajar kalian ya. Lalu ada pembayaran biaya masuk. Nah, terakhir ada persiapan belajar di Jepang nih. Jadi kalau kalian sudah selesai semua persiapannya, nanti teman-teman akan dikasih waktu untuk mencari tempat tinggal. Jadi kira-kira dormitorinya dapat atau enggak? Mohon maaf ya, dapat dormitori atau enggak. Lalu ada pengurusan visa belajar, dan lalu ada persiapan untuk perjalanan dan lain-lainnya. Nah, ini rangkuman dari semuanya. Jadi rangkuman dari semuanya ini ada 2 macam, ada Japanese Course Degree sama English Course Degree. Nah, kalau untuk Japanese, sebentar. Kalau untuk Japanese Course Degree itu kita harus persiapan masuk universitas dulu dilakukan di Jepang, karena kalau di Indonesia itu kita belajar bahasanya itu murni benar-benar hanya belajar bahasa tok, nggak ada belajar matematika, fisika, kimia dengan bahasa-bahasa istilah yang kita pelajarin waktu di sekolah bahasa di Jepangnya. Jadi memang kita harus berangkat dulu nih untuk sekolah bahasa di Jepang. Lalu nanti di sana pada saat kita sekolah bahasa, kita akan mempersiapkan yang namanya EJU dan JLPT-nya. Lalu baru kita ikut masuk tes universitas dan lain-lainnya pada saat di Jepangnya. Nah, kalau English Course Degree atau kuliah dengan bahasa Inggris, kita mempersiapkan semuanya itu nggak di Jepang, tapi di Indonesia bisa. Tapi memang ini harus kita maksimalin ya. Jadi waktu pendaftaran itu biasanya 1 tahun sebelum intake. Misalnya, teman-teman ambil intake yang di bulan Oktober tahun di mana teman-teman lulus, itu kita pendaftarannya itu start di Oktober tahun sebelumnya. Jadi pada saat kelas 3. Jadi ketika teman-teman sudah akan lulus SMA itu, teman-teman sudah tahu diterima di kampus atau di sekolah bahasa mana di Jepangnya. Jadi persiapannya itu benar-benar 3 awal siapin semua langsung masuk ke universitas di Jepangnya untuk kuliah, seperti itu. Ini untuk S2. Nah, S2 saya serahkan ke Kak Rinjani ya, dan mohon maaf ada suara-suara yang enggak ini. Silakan Kak Rinjani. Oke, terima kasih untuk penjelasannya. Kak Afrin, tadi sudah dijelaskan ya sedikit gambaran umum mengenai studi di Jepang serta proses persiapan untuk jenjang S1, lalu Specialized Training College, dan College of Technology. Lalu kali ini saya akan melanjutkan ke bagaimana proses pendaftaran untuk graduate school atau pasca sarjana. Jadi memang agak berbeda antara graduate school di Jepang dengan di Indonesia nih. Karena kalau di Jepang, mayoritas basic graduate school atau pasca sarjananya adalah based on riset. Based on riset ya. Oke. Yang pertama, ini kita harus memastikan dulu syarat pendaftaran dan ujian masuknya seperti apa. Lalu yang kedua tadi ya,
Di Jepang itu karena based on riset, jadi sebelum kita ke Jepang, kita sudah harus bikin proposal penelitian dulu nih, teman-teman, untuk yang mau ke Pascasarjana di Jepang, baik itu jenjang master maupun doktoral. Nah, untuk teman-teman mungkin yang saat ini masih cari-cari jatuhnya inspirasi, atau kira-kira di Jepang itu banyak penelitiannya apa sih, itu bisa mengakses online database of journal article di website namanya, kalau orang Jepang bilangnya shiny.jp. Jadi linknya bisa dilihat ya, itu ada tps.ci.nii.ac.jp. Nah, setelah itu kita harus cari nih sekolah atau universitas serta calon profesor pembimbingnya kita. Nah, tadi kembali lagi ke pertimbangan untuk pencarian sekolah, apakah kita mau yang English degree atau Japanese degree ini. Lalu kira-kira untuk calon profesor pembimbing itu menghubunginya bagaimana? Biasanya di website universitas di Jepang mereka sudah melampirkan nama-nama profesor serta kontak profesornya. Jadi kita sudah bisa melihat sebenarnya langsung di website universitas yang kita tuju. Nah, kalau misalnya masih belum tahu nih universitas yang mana, profesornya seperti apa, mungkin bisa juga teman-teman cari di online database researcher di researchmap.jp. Setelah itu, barulah kita menghubungi calon profesor pembimbingnya kita dengan menyerahkan proposal penelitian yang akan kita lakukan di Jepang. Untuk proses menghubunginya kembali lagi dilakukan secara pribadi nih, jadi tidak melalui Jasa Indonesia atau misalnya ada agen yang membantu, itu tidak boleh. Jadi jatuhnya ini kita kenalannya bersifat personal sama profesor pembimbingnya. Itu biasanya by email. Setelah itu biasanya kalau profesor pembimbingnya sudah oke, misalnya dengan penelitiannya kita, lalu mau kasarnya kayak mengadopsi kita lah ya, jadi anak bimbingnya beliau, itu nanti akan dikasih petunjuk lebih lanjut bagaimana untuk proses dokumen pendaftaran berikutnya. Mungkin bisa di next, Kak Afin. Oke, nah untuk rencana penelitian atau research proposal kurang lebih kayak gimana sih, Kak? Nah, ini sebenarnya simpelnya kayak kita bikin proposal penelitian skripsi aja ya, untuk simpelnya. Untuk teman-teman mungkin yang sudah pernah bikin skripsi, itu ada judul penelitiannya apa, lalu tujuan, latar belakang, dan signifikasi penelitiannya seperti apa, lalu metode penelitiannya bagaimana, lalu dijabarkan mengenai hipotesis penelitian serta daftar referensinya. Simple aja sih ya. Next. Nah, lanjut ke bagaimana ujian yang digunakan untuk studi ke Jepang. Jadi mungkin tadi di awal sempat di-mention ya sama Kak Afin soal EJU. EJU ini apa? EJU ini adalah singkatan dari Examination for Japanese University Admission for International Students. Jadi secara singkat, EJU ini adalah ujian bagi mahasiswa internasional untuk mendaftar instansi pendidikan tinggi di Jepang dengan mengukur kemampuan bahasa Jepang dan kemampuan akademisnya. Jadi secara simpelnya kayak kalau disamain sama Indonesia, tes EJU ini bisa kita anggap tes SBMPTN atau UTBK ya sekarang namanya. Itu jadi tes masuk bagi kita mahasiswa asing kalau misalnya mau masuk ke universitas di Jepang. Dan mayoritas universitas negeri ini membutuhkan EJU sebagai salah satu syarat masuk untuk pendaftarannya. Jadi kasarnya nanti kita biasanya nggak perlu ada tes tertulis lagi, tapi saat seleksi dokumen itu kita sudah harus mengumpulkan hasil dari tes EJU-nya. Seperti itu. Biasanya untuk tes EJU ini lebih dibutuhkan untuk ke S1 ya, dibanding yang S2 dan S3. Untuk mata ujiannya sendiri, itu ada Japan Aspiring Language, ini adalah tes kemampuan bahasa Jepang, lalu ada mata pelajaran Science,
dengan mata pelajaran lebih spesifik yaitu fisika, kimia, dan biologi. Nah, biasanya ini sama Universitas Jepang itu nggak disuruh ngerjain tiga-tiganya sih. Biasanya ada opsional. Dan ini kembali lagi biasanya dicantumkan di application guideline masing-masing universitas. Contohnya, untuk teman-teman yang mungkin mau ke bidang teknik, itu untuk sains kita ngerjainnya fisika dan kimia. Atau misalnya fisika wajib, lalu kimia atau biologinya itu dibebaskan. Seperti itu. Mungkin untuk yang teman-teman mau ke bidang marine biology, itu biasanya diarahkannya untuk mengambil mata pelajaran kimia dan biologi. Jadi fisikanya tidak usah diisi. Jadi kita harus ngecek nih di masing-masing universitas, di masing-masing application guideline universitas yang kita tuju. Lalu next ada Japan and the World. Japan and the World ini jatuhnya adalah kayak pengetahuan sosial soal Jepang dan dunia. Jadi baik itu ekonominya, lalu kondisi sosial, lalu sejarahnya, itu akan dibahas dalam Japan and the World. Biasanya untuk teman-teman yang mau ke bidang rumpun sosial itu dibutuhkan tes Japan and the World. Dan yang terakhir ada matematik. Matematik ini terdiri dari course 1 dan course 2. Course 1 ini adalah matematik dasar, jadi untuk teman-teman yang mau ke bidang sosial. Dan matematik course 2 itu adalah yang advance. Jadi untuk teman-teman yang mau ke bidang sains, itu harus ambil matematika yang course 2. Mata ujian di EJU sendiri, itu dari yang sains, Japan and the World, dan matematika, itu kita bisa pilih untuk bahasa pengantarnya apakah mau pakai bahasa Jepang atau bahasa Inggris. Biasanya untuk teman-teman yang mau ke Japanese degree, nah ini harus melaksanakan EJU-nya dalam bahasa Jepang. Tapi kalau misalnya mau teman-teman yang mau ke English degree, itu kita melaksanakan sains, matematik ya dalam bahasa Inggris, itu tidak apa-apa. Jadi di catatan ya, sebelum mendaftar, itu kita harus cek secara berkala application guideline universitas yang akan dituju. Apakah perlu mengikuti EJU atau tidak, lalu kira-kira mata pelajaran apa saja yang dibutuhkan, lalu bahasa pengantarnya apa aja yang harus diambil, serta periode hasil EJU yang diakui. Next, Kak. EJU ini dilaksanakannya kapan aja sih? Itu 1 tahun hanya 2 kali ya. Yang pertama di bulan Juni, itu di minggu ketiga biasanya, pendaftaran itu sudah dari jauh-jauh hari. Jadi kalau misalnya mau tes ikut yang Juni ini, itu pendaftaran sudah ditutup sayangnya di Februari sampai Maret kemarin. Nah paling nanti akan dibuka lagi untuk pendaftaran di bulan Juli, untuk tes di bulan November, itu di minggu kedua. Di Indonesia sendiri itu dilaksanakan tes EJU di 2 kota. Yang pertama adalah Surabaya, pelaksananya di-handle oleh IMC Center, dan kalau untuk yang di Jakarta itu di-handle oleh Pusat Studi Jepang UI. Kalau di Jepangnya sendiri itu biasanya tiap kota ada. Nah, kalau untuk ada pertanyaan soal EJU itu bisa dicek di website kami di www.jasso.go.jp. Mungkin next, Kavin. Nah, buat yang bingung nih belajar soal EJU tuh dari mana sih? Karena kan pasti akan beda ya dengan kurikulum yang di Indonesia. Nah, kalau untuk teman-teman yang di Jepang, ini sebenarnya dijual ya di toko buku, itu sudah ada kumpulan soal EJU. Ini tuh yang dicetak benar-benar soalnya ya, gitu. Nah, kalau untuk yang di luar Jepang, itu ya dijual di toko buku yang dapat melakukan pengiriman dari Jepang, atau untuk saat ini buku EJU bisa didapatkan bukan didapatkan sih ya, dilihat, dipelajarin di kantor Jasso Indonesia, lalu di Koreuspace Japan Foundation, lalu di kalau nggak salah di Embassy juga ada ya, dan di Pusat Studi Jepang UI Depok serta IMC Center. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman jauh nih, misalnya mau ke kantor Jasso, aku jauh nih Kak, gitu. Itu teman-teman bisa mengecek EJU silabus dan contoh soal EJU tahun-tahun sebelumnya itu by online di website kami www.jasso.go.jp.
Tapi memang kalau untuk contoh soal ejunya ini tidak semua dipublish ya. Jadi cuma yang sains sama matematika saja untuk soalnya. Itu pun yang terakhir tahun 2019. Sisanya paling berbentuknya silabus. Nah, untuk informasi pendaftaran lebih lanjut mengenai EJU, itu bisa kontak langsung ke penyelenggaranya di Pusat Studi Jepang UI Depok atau di International Multicultural Center atau IMC Center. Kalau misalnya teman-teman mau tes yang di Jakarta, menghubunginya ke Pusat Studi Jepang UI Depok ya. Lalu kalau untuk tes yang di Surabaya itu ke IMC Center. Nah, untuk tes kemampuan bahasa ya tadi sempat di-mention kan kalau misalnya mau ke English degree itu ada harus punya TOEFL, TOEIC, IELTS, dan kalau misalnya mau ke Japanese degree harus punya kemampuan bahasa Jepang. Kurang lebih kemampuan standarnya yang diminta tuh berapa sih? Nah, ini untuk teman-teman yang mau ke sekolah yang dalam bahasa Jepang, kuliahnya full dalam bahasa Jepang, itu dibutuhkan kemampuan sebenarnya standar minimalnya adalah N2. Jadi, baik di jenjang undergraduate atau S1, lalu professional training college, college of technology, pokoknya instansi pendidikan tinggi di Jepang itu minimal JLPT-nya setara dengan N2. Atau untuk EJU-score ini yang tadi ya, yang Japanese Foreign Language, dia poin maksimalnya adalah 400. Nah, ini diminta antara 200 sampai 250 poin. Nah, untuk yang graduate school tentu saja lebih tinggi. Jadi, biasanya kalau untuk yang pasca sarjana, untuk yang kemampuan bahasa Jepangnya, mau ngambil kuliah yang dalam bahasa Jepang, itu diminta kemampuan bahasa Jepangnya adalah N1. Atau EJU score-nya dari 400 diminta 250 poin. Tapi memang ini kebijakan masing-masing instansi akan ada yang berbeda. Mungkin ada beberapa professional training college yang bilang, oh nggak apa-apa N3 tapi kita punya track record sudah pernah belajar di sekolah bahasa Jepang selama 1 tahun. Seperti itu. Jadi memang kita harus mengecek ke masing-masing instansi pendidikan yang akan kita tuju. Seperti itu. Nah, kalau untuk yang mau ke English Degree Program, ini setiap universitas juga akan berbeda-beda sih ya. Tapi biasanya standarnya untuk graduate school atau pasca sarjana, mereka minta TOEFL yang IBT kurang lebih di 75-80, kalau IELTS-nya itu biasanya minimal 6. Dan untuk undergraduate atau S1, TOEFL IBT-nya itu ada di kisaran 71-80 dan IELTS kurang lebih 5,5 sampai 6. Nah, tapi sebelum mengikuti tes kemampuan bahasa, kita harus cek nih di persyaratan masing-masing universitas yang dituju. Kira-kira dia nerimanya apa sih? Apakah TOEFL IBT atau IELTS atau malah TOEIC dan semacamnya. Jadi kebijakan masing-masing instansi akan berbeda. Oke, untuk jenis-jenis beasiswa, di Jepang sebenarnya cukup banyak ya pembagian beasiswanya. Jadi kayak jenis-jenis beasiswanya. Yang pertama itu adalah beasiswa untuk International Student Scholarship Program atau yang dari Monbu Kagakusho. Monbu Kagakusho Scholarship for International Students. Jadi kalau yang ini ada embel-embel Monbu Kagakusho-nya, tapi sebenarnya ini bukan beasiswa Max. Beasiswa Max itu yang di poin ketiga. Jadi yang poin pertama ini adalah beasiswa yang sebenarnya dananya itu dari Max juga, tapi diperuntukkan bagi teman-teman yang berangkat ke Jepang dengan biaya sendiri. Nah, pengelolaan beasiswa ini meskipun dananya sama-sama dari Max tapi diserahkan ke JASO Jepang. Jadi mungkin yang di poin pertama itu akan lebih familiar namanya beasiswa JASO. Nah, ini nanti mungkin akan dijelaskan lebih detail di slide berikutnya. Itu pemberian beasiswanya ada 48.000 yen. Lalu yang kedua itu ada beasiswa buat teman-teman yang exchange ke Jepang. Jadi tadi ya yang kita belajar short term nggak lebih dari 1 tahun. Nah, ini
Beasiswanya dikelola juga oleh JASO Jepang. Pemberian beasiswanya adalah 80.000 yen per bulan selama masa kita belajar di Jepang. Lalu ada beasiswa dari Japanese Government atau Monbuka Gakusho atau MEX Scholarship. Nah, nanti ini akan dicoba jelaskan lebih detail juga oleh kakak-kakak dari Embassy Jepang. Dan yang keempat, ini ada beasiswa dari local government, lalu International Exchange Organization. Nah, nanti saya akan coba jelaskan juga lebih detail mengenai beasiswa dari local government serta school yang poin kelima, school scholarship dan tuition fee reduction system. Jadi kalau untuk yang beasiswa poin keempat dan kelima, ini biasanya kita sudah harus diterima dulu nih di universitas, atau bahkan sudah harus di Jepangnya dulu, baru nanti bisa mencari beasiswa dari local government, atau misalnya dari sekolahnya. Seperti itu. Mungkin next, Kavin. Maaf Karinjani, yang poin 1, 3 sama 4 sama 5 nggak aku bikin PPT-nya karena singkat, padat, dan jelas katanya. Oke. 1, 4, 5 ya? Oke. Oke, untuk beasiswa di Jepang, tadi ya sempat di-mention, sebenarnya tadi untuk yang poin pertama dan kedua yang soal beasiswa dari JASO, serta beasiswa dari local government, local international association, itu semua sudah dirangkum di pamflet kami, judulnya adalah Scholarship for International Students in Japan. Jadi teman-teman bisa melihat nih, penjabaran lebih detail mengenai beasiswa dari JASO tadi ya, lalu beasiswa dari local government, local international association, lalu yang dari private foundation, serta beasiswa yang kira-kira nih selain beasiswa MEX atau beasiswa Monbuka Gakusho, itu yang bisa kita apply sebelum kita berangkat ke Jepang tuh, itu semua sudah dirangkum di pamflet ini. Bisa dicek di website kami di www.studyinjapan.go.jp. Oke, untuk teman-teman yang mau cari informasi lebih mendetail nih dari pencarian sekolah, seperti yang tadi ya, kira-kira pendaftarannya tuh kapan sih, lalu sekolah mana atau universitas mana yang punya English degree program, atau misalnya program-program beasiswa, atau yang mau tahu program jangka pendek yang tersedia di Jepang, serta daftar University Preparatory Course, serta informasi yang lebih lengkap lainnya mengenai studi di Jepang, bisa mengakses website kami di www.studyinjapan.go.jp. Oke, untuk teman-teman mungkin yang nanti mau konsultasi nih lebih lanjut ke JASO Indonesia, itu bisa mengontak kami di email di info@jaso.or.id atau telepon atau WhatsApp di 021 252 1912, serta jangan lupa di-follow untuk Facebook dan Instagram kami di @jasoindonesia. Jadi kalau misalnya ada informasi lebih lanjut, termasuk tadi ya yang sempat Kak Afin mention soal pameran Study in Japan Fair, itu semua kita publish di SNS kami. Serta untuk informasi mengenai studi di Jepang, kembali lagi di-remind untuk rajin-rajin akses studyinjapan.go.jp. Oke. Mungkin sekian dulu dari kami JASO Indonesia. Waktu dan tempat kami kembalikan ke J Education. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Afin dan Mbak Rinjani atas informasinya. Baik, teman-teman mungkin banyak pertanyaan, sabar dulu. Nanti kita di akhir acara kita akan buka sesi tanya jawab ya.